Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Terima kasih telah berkunjung di video ini. Pada saat ini saya akan membawakan materi pertemuan kedua mekatronika mengenai sensor dan transducer. Oke, pendahuluannya ya sama seperti sebelumnya ya, kenapa mekatronika ini hadir dan kenapa sensor dan transducer ini dibahas secara mendalam dalam mekatronika. Ya, intinya adalah pada sisi industri 4.0, sensor dan transducer ini yang dikontrol oleh microcontroller nantinya akan dihubungkan secara internet ya. Jadi dia bisa diakses di mana saja, kapan saja, ya, dan oleh orang tertentu. Tidak semua orang bisa mengakses, tidak semua orang bisa mengontrol, ya. Jadi hanya orang yang diberikan hak khusus, ya. Jadi sensor dan transducer ini nanti hasil nilainya pembacaannya, ya, nilai objek yang diukurnya akan diambil oleh mikro, kemudian dari mikro akan diolah ataupun langsung dikirimkan secara mentah dia ke usernya, ya, baik itu lewat WiFi, lewat kabelan, atau Zigbee atau Z-Wave, tergantung dari protokol ya dan media komunikasi yang digunakan oleh si usernya. Nah, perkembangan pesat dunia otomasi industri dari pekerjaan dengan tangan manusia, kemudian dia beralih menggunakan mesin, ya. Nanti dari mesin itu nanti ada yang elektromekanik, ya, semi otomatis. Kemudian, nah saat ini berkembang lagi, semua sudah jadi robotik, ya. Semua full otomatis, ya, tanpa campur tangan manusia. Seperti penggunaan flexible manufacturing system dan computerized integrated manufacture, ya. Jadi dari tahun ke tahun, ya, ketika pabrik industri itu sudah melirik yang namanya robotik, ya, ketika dia bisa menggantikan pekerjaan yang berulang-ulang, pekerjaan yang tidak membutuhkan improvisasi, maka menggunakan robotik merupakan suatu hal yang kelaziman, ya. Meskipun dia mengurangi dari sisi penggunaan lapangan kerja, tapi penggunaan robotik itu dia meningkatkan keefisien, ya, dan meningkatkan eh, nilai produktivitas, ya. Jadi semakin cepat dan semakin sedikit berkurangnya kesalahannya, ya. Kemudian mode apapun yang digunakan dalam sistem otomasi industri sangat tergantung kepada kehandalan sistem kendali yang dipakai. Jadi intinya ketika di industri sudah menggunakan robotik, maka jangan samakan itu dengan produk konsumen, ya. Kalau produk konsumen itu dibuat tidak untuk 24 kali 7 jam. Tapi kalau otomasi industri itu benar-benar dibuat dia untuk kerja sebaik mungkin, sebagus mungkin. Makanya nanti kalau teman-teman lihat beberapa produk-produk untuk pasar konsumen yang biasa dengan produk untuk industri itu harganya sangat-sangat berbanding jauh, ya. Sebagai contoh saya punya pengalaman ya. Jadi ada sebuah jadi kalau ada sebuah sensor ya. Sensornya itu sensor pembaca keasaman ya, sensor pH. Itu kalau cuman hanya produk konsumen untuk prototype itu harganya paling 100.000 200.000-an. Tapi ketika dia sudah ke dalam ranah industri, ya, dia dibutuhkan kehandalan, ya, dia butuh kerja 24 kali 7 jam, maka harganya sudah sampai 50 jutaan. 30 sampai 50 jutaan. Jadi harganya sangat berkali-kali lipat. Tapi perlu diingat, ketika dia untuk pasar industri, maka yang dibutuhkan apa? Kehandalannya itu. Karena dia akan ditempatkan pada posisi yang benar-benar ekstrim. Dan penggunaannya pun dia bisa jadi bisa berhari-hari, ya, penggunaannya bisa tanpa henti penggunaannya, ya. Dan contoh lain ya, seperti ada sensor ya, sensor untuk pembacaan iluminasi cahaya, ya. Kalau untuk consumer grade ya, atau untuk pasar konsumen itu paling harganya cuma 50.000 70.000. Tapi ketika dia sudah masuk pasar industri, ya, maka harganya sampai 10 jutaan. Ya, maka dalam ranah sensor dan transducer, tentu saja kita menggunakan untuk industri ya, kita menggunakan sensor dan transducer yang industrial grade. Ya, tentu harga lebih mahal, tapi kalau dari sisi kehandalan itu sangat-sangat bagus, sangat-sangat baik. Ya, karena kerjanya bakal 24 jam. Nah, contoh ya, salah satu contoh dari sensor dan transducer dalam kehidupan sehari-hari. Kita punya satu case di sini, ya, sebuah mobil. Mobil ini nanti dia punya sebuah sensor, ya, sensor untuk membaca jarak, ya, ketika dia mundur,
ya, maka nanti mobil ini akan membaca jarak, ya, jarak dengan objek di belakangnya, supaya memberikan kesadaran kepada pengemudi untuk berhati-hati ya dalam mundur, ya, supaya tidak menabrak objeknya. Nah, seperti ini. Jadi ketika mobil itu sedang berjalan mundur, ya, maka nanti ada sensornya, ya. Biasanya sensor yang digunakan itu sensornya ultrasonik, ya, bisa ultrasonik atau infrared, ya, tergantung nanti dari produsennya, ya, mau menggunakan ultrasonik atau infrared, ya. Nanti ketika dia semakin mendekati objek, ya, objek yang eh, di belakangnya, ketika mobil itu mundur, maka nanti ultrasonik atau infrared ini akan memantulkan cahaya, kalau inframerah, cahaya inframerah, ya, yang tidak bisa dilihat oleh manusia, kemudian akan mengeluarkan suara ultrasonik, ya, di atas frekuensi pendengaran manusia, ya. Ketika dia menabrak objek, maka akan dipantulkan, ya. Kalau ultrasonik dia akan memantulkan suaranya, kemudian dibaca oleh receivernya. Nah, kalau misalnya infrared nanti dia akan dipantulkan juga, ya, seperti itu. Nanti ketika itu dia akan diukur, ya, diukur kecepatannya, ya, kecepatan dan waktunya, ya. Jadi nanti ketika semakin mendekat, maka nanti dia akan, biasanya kalau mobil dengan sensor mundur ini, dia akan bunyi tit 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 semakin cepat, ya. Nah, sampai nanti akhirnya ketika sudah sangat dekat, bunyinya itu akan semakin cepat sekali. Jadi seperti satu suara. Tit, seperti itu. Nah, itu salah satu contoh dari sensor. Nah, nanti kita akan bahas secara mendalam sensor-sensor yang ada di pasaran, ya, jenisnya segala macam. Oke, sebelum kita masuk ke berbagai macam jenis sensor, ya, jadi apa yang disebut dengan sensor segala macam, maka kita harus mengenal dulu apa itu sensor. Yang pertama adalah menurut Sharon, ya, sensor itu adalah suatu alat, ya, yang berfungsi untuk mendeteksi gejala-gejala atau sinyal-sinyal yang berasal dari perubahan suatu energi, ya, seperti energi listrik, fisika, kimia, biologi, dan mekanik, ya. Jadi intinya dia, kalau kita analogikan, sensor ini seperti panca indera manusia, ya. Jadi misal mata, ya, mata itu adalah sensor, ya. Apa yang dideteksi oleh mata? Cahaya, ya. Kita bisa melihat sesuatu karena apa? Karena cahaya, ya. Kita bisa melihat warna karena cahaya. Nah, warna itu dari mana? Dari pantulan cahayanya. Jadi cahaya putih dari sumbernya matahari, ya. Cahaya putih ini dia mengandung semua frekuensi cahaya, ya, yang bisa dilihat oleh manusia, ya. Nah, cahaya ini nanti ketika dipantulkan dengan sebuah objek, misal objek warna merah, maka semua frekuensi selain frekuensi merah akan diserap oleh objek tersebut, ya. Maka frekuensi merahnya akan dipantulkan terus menuju mata kita, ya. Jadi seperti itu. Jadi mata kita ketika melihat warna merah, mata kita mendeteksi adanya frekuensi merah, ya. Bagaimana dengan warna putih? Nah, ketika ada sumber cahaya mantul ke warna putih, makanya dia akan memantulkan semua cahayanya. Hampir semua cahaya dipantulkan sehingga kita melihat warna putih, ya. Kemudian bagaimana dengan warna hitam? Nah, warna hitam ini adalah ketiadaan cahaya. Jadi ketika kita menembakkan cahaya ke objek warna hitam, maka seluruh frekuensinya itu akan diserap oleh warna hitam, ya. Jadi tidak ada mantul. Jadi warna hitam itu, ya, karena tidak ada frekuensi yang masuk ke situ, ke mata kita. Makanya warnanya hitam. Makanya ketika teman-teman mengecat suatu objek dengan warna hitam, terus dipanaskan dengan objek yang warna putih, dicahayakan dengan objek warna putih, maka objek warna hitam ini akan panas. Kenapa? Karena dia menyerap sebuah frekuensi cahaya dibandingkan dengan warna putih yang dia memantulkan semua frekuensi cahaya, ya. Kemudian ada, ya, pengecap lidah segala macam. Tentu itu kimiawi, ya, kimiawi. Kemudian peraba. Nah, peraba ini dia apa ya? Dia bisa mungkin listrik atau fisika, ya, seperti itu. Jadi inti sensor adalah sensing, ya, mengindrakan sesuatu, membaca sesuatu sesuai dengan apa yang dibaca. Contoh kamera. Nah, kamera itu seperti mata kita, penglihatan. Telinga pendengaran. Nah, kalau pendengaran itu apa?
maka dia sensor frekuensi. Ya. Kemudian kulit ya peraba, ini seperti indera kita, ya seperti itu. Jadi nanti sensor itu ada berbagai macam jenis dengan masing-masing spesifikasinya. Nah, tadi ada sensor, sekarang ada transducer, ya. Apa yang dimaksud dengan transducer? Jadi transducer ini adalah alat, ya, menurut si William, sebuah alat yang dia digerakkan oleh suatu energi dalam sebuah transmisi akan menyalurkan energi tersebut dalam bentuk yang berlainan, ya. Contoh, ya, transducer itu mic, ya, mikrofon. Mikrofon itu dia merubah suara kita, ya, merubah suara kita, frekuensi suara kita, ya, akan untuk menjadi listrik, ya, sinyal-sinyal listrik. Ya. Jadi intinya dia merubah dari energi satu ke energi lain, ya, bentuk satu ke bentuk lain, ya. Ada motor, ya, ada generator, ya, dari dia energi, ya, entah dia mekanik, ya, dari turbin menggerakkan generator menjadi listrik, ya. Motor dari listrik menjadi energi mekanik, ya, dan lain-lain. Jadi sensor ini bagian keluarga dari transducer, ya. Cuma kalau sensor dia lebih ke sensingnya, ya, dia peka terhadap suatu hal, sangat-sangat peka terhadap suatu hal, kemudian dia akan berubah ke perangkat lain, ya, nilai lain. Ya, ini contoh transducer, ya. Jadi sensor itu transducer. Kemudian apa itu transducer? Nanti transducer itu terbagi jadi dua jenis, ya. Ada sensor sama ada aktuator. Nah, kalau sensor dari parameter fisik, pengukuran fisik menjadi keluaran elektrik, ya, gelombang listrik. Kemudian kalau aktuator dari masukan elektrik akan menjadi keluaran fisik, ya. Aktuator ini kayak ya contoh kayak motor, ya, kayak generator segala macam, ya, seperti itu. Nah, ini rangkuman ya. Jadi sensor itu adalah perubahan yang berarti perubahan dalam stimulus atau rangsangan fisik dan mengubahnya menjadi sinyal yang dapat diukur, ya. Jadi perubahan sebuah sinyal, ya, dari kecil ke besar, maka nanti keluarannya pun akan berbanding lurus, ya. Jadi ketika dia mensensing kecil, maka nanti keluarannya pun akan kecil atau besar, ya. Dan dia berbanding lurus, ya. Dalam artian kalau misalnya di sini kecil, maka yang keluar pun akan ikut kecil, ya. Kemudian kalau misalnya masukannya besar, maka dia akan besar juga. Nah, ini ada hubungannya, ya. Jadi sensor itu punya hubungan antara masukan dan keluaran, ya, karena dia akan apa? Dia bukan sensing, jadi dia akan peka terhadap suatu hal. Nah, transducer itu hanya mengkonversi saja, mengkonversi dari suatu daya sistem ke sistem lain, ya. Jadi elemen atau komponen yang jika diberikan input berupa besaran fisik pada sisinya akan diberikan respon berupa besaran fisik dalam bentuk lain. Jadi dia hanya konversi saja, ya. Dia tidak ke dalam arah sensingnya, tapi dia hanya konversi aja bentuknya, konversi sesuai dengan apa yang dia terima dalam bentuk lain, ya, seperti itu. Nah, jadi sensor juga dalamnya itu, jadi sensor itu nggak serta-merta dia bisa merubah, ya, merubah suatu besaran, ya, suatu besaran pengukuran fisik langsung ke elektrik, tapi bisa jadi dia dalamnya ada beberapa transducer. Jadi transducer akan terima dulu fisiknya, nanti diubah ke energi lain, nanti transducer kedua nerima dari yang pertama, diubah ke lain, baru nanti dia bisa dibaca oleh sensor, ya. Seperti itu. Contoh, ya, yang saya tahu itu kayak sensor apa ya? Sensor aliran itu, ya, ada beberapa yang dia itu pertama dari aliran itu kan dia mekanik, diubah dulu ke frekuensi, nanti frekuensi itu dibaca oleh sensornya. Jadi ada transducer untuk mengubah dia dari mekanik ke frekuensinya, ya. Seperti jadi dia nggak langsung membaca, ya, nggak langsung, jadi sensor itu nggak langsung membaca alirannya. Jadi transducer itu mengubah alirannya ke frekuensi, nanti frekuensi dibaca oleh sensor. Seperti itu. Jadi saling berkesinambungan, ya. Nah, ini ya. Jadi dari sensor nanti dia akan menerima masukan, ya. Bisa radiasi, mekanik, panas, listrik, magnetik, dan kimia, tergantung apa yang diukurnya, ya. Itu kalau suhu nanti dia akan masuk ke suhu, ya, radiasi. Nah, kalau misalnya dia
menerima gerakan, maka dia mekanik, kalau suhu panas ya. Kalau listrik nanti dia apalagi, kemudian magnetik kimia. Nanti dari sensor ini dia akan menghasilkan listrik ya, sinyal listrik. Nah, sinyal listrik nanti akan diterima oleh transducer, nanti transducer juga akan mengubah dalam bentuk lain ya. Bisa jadi nih dia yang panas nanti diterima oleh sensor ya. Sensor nanti akan masukin sinyal-sinyal DC. Nah, sinyal DC ini nanti akan dikontrol dia mau ngapain. Misal kalau panas ngidupin kipas, maka nanti dia akan mengubah ke mekanik. Aktuatornya apa? Aktuatornya ya motor. Jadi sensor deteksi panas, oh ternyata panas, kemudian dibaca oleh si controller. Nah, controller ini ntar melihat apakah panasnya ini memang panas-panas beneran atau cuma panas sekedar panas. Nanti panasnya ini akan dikonvert ke dalam mekanik ya, karena kita kan menggunakan kipas yaitu motor DC ya, seperti itu, atau motor AC. Nah, apa yang harus ya dipenuhi ya oleh sensor dan transducer? Yang pertama adalah linearitas. Artinya sensor itu harus menghasilkan keluaran yang sesuai dengan apa yang dirasakan. Contoh, ketika panas ya, sebuah panas benda yang diukur, maka sensor panas itu akan menghasilkan nilai keluaran yang semakin besar atau kecil tergantung dari sensornya, tidak konstan. Jadi jangan sampai dia panas tapi misalnya nih dari perubahan dari dingin ke panas, tapi sensornya ini ya udah nilainya itu nggak ada perbedaan ya, bahkan random. Misal kalau misalnya dia panas, dia makin kecil, tapi tengah-tengah antara panas dan dingin dia ngebesar, terus tiba-tiba ketika dingin dia ngacil lagi. Nah, ini kan dia tidak konsisten dengan apa yang diterapkan ya, tidak linear ya. Maka sebuah sensor ya itu harus linear ya, harus linearitas. Jadi harus memiliki linearitas ya, harus sesuai dengan apa yang dikeluarkan ya, apa yang dirasakan oleh si sensor itu. Nah, ada dua hal ya nilai keluarannya, nanti linear dan non-linear. Nah, linear sama non-linear. Non-linear ini dia seperti eksponensial ya. Nah, kalau linear jelas ya, dia perubahannya konstan. Artinya, misal nih, keluarannya, inputnya 0, input sensornya 0. Dia membaca nilai itu 0. Ya, misal sensor suhu 0 derajat, ya. Maka nanti keluarannya, ya sinyalnya keluarnya 0 juga. Sampai nanti suhu 100, keluarnya pun dia 100. Jadi dia linear, ya. Dia konstan perubahannya. Tapi kalau yang non linear perubahannya dia eksponensial. Jadi semakin besar inputnya, misal 100 derajat, maka nanti tegangan keluarannya, ya sinyal keluarannya dia akan eksponensial, dia akan naik berkali-kali lipat. Jadi tidak konstan seperti ini, tapi naiknya berkali-kali lipat. Dan ini sah saja, tidak salah, selama dia berubahnya itu linearitas, artinya semakin besar juga, tidak peduli bagaimana gain-nya, ya, gain keluarannya, maka dia masih disebut dengan linearitas, ya. Dan itu ada sensor seperti ini, ya. Jadi nanti ketika kita memilih sensor, maka kita perhatikan bagaimana tanggapan keluarannya, ya. Apakah dia linear atau non-linear, ya, seperti itu. Nah, kemudian apa yang harus dilihat oleh sensor dan transducer, yaitu sensitivitas, ya. Jadi sensor itu dia harus peka terhadap objek yang diukur ya. Kalau misalnya dia panas, ya maka dia harus benar-benar bisa membaca perubahan di panasnya itu. Jadi dia tuh harus sensitif perubahannya. Range-nya harus jelas ya. Contoh misal kita mengukur suhu ya dari 50, dia berubah nih nilai 50. Ya, keluarnya pun dia sesuaikan dengan 50. Nah, ketika dia berubah 4 ke 49 atau 48, tiba-tiba dia masih sama nilainya sama. Tapi dia berubah ke 45, dia baru berubah. Artinya tidak ada sensitivitas di titik 49 dan 48. Dia hanya berubah per 5 derajat. Nah, maka ini harus diperhatikan ya, resolusinya. Jadi sensitivitas ini berkaitan dengan resolusi ya. Seperti apa perubahannya ya? Masa kita mau punya sensor suhu
yang dia tuh berubah setiap 5 derajat. Artinya ada miss data, ya, miss data yang dibaca oleh si sensor ini, ya, yaitu kita kehilangan 5 data, ya, antara 46, 47, 48, 49, ya. Jadi dia hanya berubah ketika 45 dan 50. Nah, makanya nanti diperhatikan dalam pemilihan resolusi sensor ini. Ya, contoh ya tadi ya, misal sensor panas, ya dia punya kepekaan 1 volt per derajat, ya. Mungkin nanti kalau teman-teman pilih yang sensornya nggak, misalnya nggak tahu nih, asal beli sensor yang jelek, maka dia perubahannya 1 volt per 5 derajat. Wah, itu bakal merepotkan. Ya, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan dalam hal pembacaannya. Maka nanti sensitivitas ini nanti juga mempengaruhi dari kurvanya ya, dari kurvanya ini, ya, kurvanya. Nah, itu harus diperhatikan benar-benar mendalam. Jadi nanti kalau misalnya perubahannya, misal nih kalau resolusinya semakin, ini namanya resolusi ya. Jadi misalnya kalau misalnya resolusinya makin kecil, misal 5 volt per derajat, ya maka nanti kurvanya pun akan berubah, ya. Jadi kalau misalnya kurvanya seperti ini, ya, jadi resolusinya seperti ini, dia konstan, maka dia akan Akan masuk ke dalam tanggapan linear. Karena apa? Karena perubahannya konstan, ya. Misal ini yang ini perubahannya ini dia linear, misal resolusinya 0,5 per derajat, ya seperti ini. Tapi kalau yang tanggapannya non linear, maka dia resolusinya pun, jadi kalau kita bahasakan secara fisika, ada kecepatan dan ada percepatan. Yang ini disebut dengan kecepatan. Nah, nanti kalau yang namanya nonlinear, tentu dia punya percepatannya. Ya, jadi setiap resolusi nanti dia punya percepatannya. Makanya dia akan membentuk kurva nonlinear. Ya, seperti itu. Jadi sensitivitas perlu sangat-sangat diperhatikan. Ya. Kemudian hal yang terus diperhatikan, ya, selanjutnya adalah tanggapan waktu, ya. Jadi tanggapan waktu ini adalah seberapa reaktifnya si transducer ini, ya, si sensor ini, ya. Maksudnya gini, contoh kita punya sebuah masukan sensor suhu, ya. Dia misal masuk suhu 10 derajat, masuk nih. Terus dia berubah, ya, berubah dari 10 ke 12. Nah, si sensor ini tanggapan waktunya itu lambat, ya, sehingga dia baru deteksi si perubahannya ini ketika mungkin 1 menit setelahnya atau 5 menit setelahnya. Ini kan sangat-sangat lambat, ya. Jadi sudah berubah tapi masih belum peka, ya, masih belum respon, ya, masih belum reaktif terhadap perubahannya. Nah, makanya ketika kita melihat sebuah sensor, kita melihat nih berapa tanggapan waktunya, ya. Tentu saja kalau tanggapan waktu ini dia ranahnya dalam milisecond, ya. Tentu sensor yang bagus itu dia cepat tanggap terhadap perubahannya. Contoh gini, kita kalau di kemarin, ya, saya sudah membahas masalah mobil tabrakan, ya, mobil yang dilengkapi dengan ABS, ya, airbag system. Dia harus sangat cepat pembacaan waktunya, ya. Karena kalau dia telat, maka itu bisa fatal, ya. Sebagai contoh seperti ini. Misal nih, mobil lagi ngebut 100 km per jam. Dia menabrak, ya. Jadi kalau nabraknya kan dia dalam waktu yang sangat-sangat cepat, ya. Nah, masalahnya sensor tekanannya ini dia kecepatan tanggapan waktunya mungkin dia perubahannya dia hanya 500 milisecond, setengah detik. Maka ketika sudah nabrak, ya, dalam waktu sekian milisecond, orangnya sudah nabrak depan duluan, baru si ABS-nya menembakkan ABS-nya. Nah, ini kan bahaya, malah bisa membunuh, ya. Sudah ketabrak, ditembakin sama airbag-nya. Dan perlu diingat, meskipun ini airbag, ya, kantung udara, tapi ketika ditembakkan dengan kecepatan sangat tinggi, ya, maka rumus F sama M kali A, ya. Nah, A-nya sangat tinggi, walaupun M-nya kecil. Dan dia akan masukkan gaya yang besar. Nah, dia akan menembak ke muka orangnya ini.
maka bisa lebih fatal lagi, bisa remuk, bisa hancur mukanya. Ya seperti itu. Makanya tanggapan waktu, ya waktu ini sangat-sangat penting dalam penggunaan sensor, terutama dia yang berhubungan dengan keselamatan manusia, ya keselamatan kerja. Ya, dalam hal ini ABS-nya, sensor ABS-nya, sensor tekanannya harus membaca sangat cepat, ya. Dalam jarak waktu per milisecond, ya, dia harus sangat cepat karena nanti bergantung dengan kecepatan penabraknya, ya. Kalau jadi beda pembacaan antara kecepatan 40-60 dengan kecepatan 100 km per jam, ya, itu berbeda. Itu beda antara ABS-nya kelas mobil-mobil murah, ya mungkin mobil 200 juta, sama ABS kelasnya ABS kelas-kelas mobil-mobil di atas M2M, mobil sport car. Makanya yang pasti mereka jauh lebih respon karena mereka bisa kecepatan mereka bisa sampai 300 km per jam dibanding dengan mobil biasa yang nggak nyampe itu. Nah, makanya kita dipilih sensor yang respon waktunya, ya seperti apa, ya tentunya jangan sampai kita masang sensor sensor tekanan, ya, di mobil murah ke mobil yang mahal. Makanya ntar berbeda ketika dia nabrak di posisi 300 km per jam, dia pakai sensor yang biasa, ya makanya nanti responnya lambat, maka akan membahayakan si pengemudinya seperti itu, ya. Nah, kemudian apa yang harus diperhatikan ya ketika kita pengen memilih sensor, ya jika teman-teman punya sebuah project, ya sebuah pekerjaan, terus kita pengen sensing sesuatu, maka kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, ukuran, ya. Jadi sensor yang kita punya ini berapa ukurannya? Misal kalau teman-teman pengen membuat sebuah robot, nah robot ini nanti dalam itu ada sensor suhu, ya. Dan robot ini kecil, cuman seukuran sejengkal, ya cuma sejengkal seperti ini. Maka nggak mungkin teman-teman membeli sebuah sensor suhu yang ukurannya itu setengah jengkal. Itu makan setengah tempat sendiri, ya. Tentu saja kalau untuk ukuran sensor itu ketika ditaruh dalam sebuah robot, ya harus kecil ukurannya, tidak boleh besar. Apalagi kalau teman-teman tahu bahwa di setiap komputer itu, ya, komputer itu dia punya sensor suhu. Nggak mungkin sensor suhu itu dipasang yang besar, ya seperti termometer seperti itu, enggak. Maka dia sesuaikan dengan posisinya, ya, dengan di mana dia dipasang. Nggak mungkin masang sensor yang melebihi atau mungkin dia memakan tepat, ya, maka kasihan yang lainnya. Maka bahkan sensor itu kalau misalnya dia ukurannya sangat-sangat besar, ditaruh tempat yang kecil, ya nanti malah akan mempengaruhi kinerja dari objek yang diukurnya malahan, ya seperti itu. Ya, kemudian akurasinya, ya tepat nggak dia mengukur itu, akurasi itu, ya. Jadi ini penting. Jadi setiap sensor itu baiknya harus kita kalibrasi dulu biar sesuai, ya. Jadi untuk mengkalibrasinya kita harus punya namanya sensor referensi, ya, sensor gold standarnya, ya. Sensor gold standar ini menjadi acuan. Kenapa? Karena dia sudah benar dalam pengukuran, ya. Jadi ntar kalau misalnya kita punya sensor, maka kita harus punya sensor lain, ya, sensor yang bagus, ya. Mungkin kita bisa nyewa segala macam, yang dimana dia tuh bisa dijadikan sebagai referensi. Artinya pengukuran dia benar. Jadi kalau misalnya kita mengukur dengan sensor lain, maka misalnya sensor kita nggak sesuai dengan sensor referensi, nah, maka sensor kita salah. Bisa jadi kita kalibrasi, ya, atau seperti apa, ya. Ini penting. Kemudian rentang pengukurannya, ya. Jadi nanti ada berbagai macam sensor dengan spesifikasi tertentu. Contoh nih, sensor suhu dan kelembapan DHT. DHT itu ada dua, DHT 11 dan DHT 22. Nah, jadi DHT 11 ini merupakan versi di bawah dari DHT 22. Dia memiliki berbagai macam perbedaan, ya. Yang paling jelas adalah dari rentang pengukuran. Rentang pengukuran DHT 11 itu jauh lebih rendah daripada pengukuran si DHT 22, ya. Maka nanti ketika kita pengen memilih rentang pengukuran yang besar, misal dari 0 sampai 150 derajat, maka pilih sensor yang bisa membaca di antara itu, ya. Tidak boleh membeli sensor yang hanya 0 sampai 100 derajat. Kenapa? Ketika dia ditaruh di suhu 120 derajat, ada dua kemungkinan. Dia rusak, ya, atau dia tetap mengirimkan nilai maksimalnya, ya.
Misalnya ketika ditaruh di 110 derajat, oh dia rusak ya, dia meleleh. Nah, maka nanti tidak ada data yang dikirimkan. Atau kalau misalnya dia tidak rusak, dia tetap mengirimkan, maka yang dikirimkan adalah nilai maksimalnya, maksimal pengukurannya 100 derajat. Ya, itu pun kalau dia benar ya. Biasanya kalau udah melebihi batas pengukurannya, dia akan error, akan random apa yang dikirimkannya. Ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini penting. Jadi sensor itu nanti ada 2 jenis ya. Ada 4 jenis. Sensor sensor non kontak, sensor kontak, sensor invasif. Oh sorry, 3 ya. Jadi sensor non kontak artinya dia tidak berkontak langsung ya, berkontak langsung dengan objeknya. Jadi dia tidak akan mengaruhi. Contoh sensor suhu ya. Sensor suhu dia kontak ya. Sensor apa ya? Oh, sensor PIR ya. Pasif infrared. PIR itu dia bisa membaca sinyal inframerah ya. Dan dia tuh non kontak, artinya dia tidak berkontak langsung dengan objek ukurannya ya. Jadi PIR itu dia punya jarak maksimal yaitu 5 meter. Jadi dia bisa membaca inframerah ya yang dikeluarkan oleh tubuh kita. Ya, jadi tubuh kita ini kalau bergerak itu akan mengeluarkan cahaya. Tapi cahayanya ya hanya cahaya inframerah. Ya, jadi tidak bisa dilihat oleh mata manusia, tapi bisa dilihat oleh sensor PIR. Nah, jadi jarak sensor PIR ini 5 meter, maka dia non kontak. Dia tidak akan terpengaruh, dia tidak akan mempengaruhi si objeknya. Jadi aman. Ya, jadi tidak masalah. Kemudian nanti ada namanya sensor kontak. Dia harus menempel ke objeknya. Ya. Contoh sensor suhu ya. Sensor suhu yang dia oral, yang dia di mulut atau diselipin di ketek ya, atau dia rektal yang dia dimasukin ke dalam anus ya. Nah, itu kontak ya, kontak langsung dengan objek yang diukurnya ya, ditempelkan untuk mengukur suhunya ya. Kemudian ada namanya sensor invasif ya. Sensor ini harus masuk ke dalamnya, objeknya harus ditusuk ke dalamnya ya. Nah, apa pengaruhnya? Nah, itu kita perlu lihat apakah ketika kita mengukur objek itu, setelah diukur apakah dia berubah. Nah, ya. Jadi jangan sampai kita punya sensornya ini invasif. Invasif itu berarti sudah harus masuk ke dalam objeknya, terus malah mempengaruhi, setelah diukur malah mempengaruhi nilainya. Jadi nilai yang diterima oleh sensor itu hanya berlaku ketika dia nempel. Tapi setelah nempel dia berubah lagi si objeknya nilainya. Nah, ini harus diperhatikan ya, pengaruh sensor terhadap objek yang diukur. Ya, jangan sampai nanti kita punya sebuah sensor yang dia itu malah merubah nilai si objeknya. Jadi nanti pengukurannya menjadi tidak valid ya, seperti itu. Kemudian ada yang namanya tahanan sensor ya. Ketahanan itu artinya ya kehandalan ya, relativitas ya. Kehandalannya dalam artian seperti apa ketahanan dia. Dalam artian contohnya seperti ini. Misal kita punya sebuah sensor yang dia tuh bisa mampu bekerja dari 0 sampai 12 derajat ya. Kemudian dia bisa dimanfaatkan 24 kali 7 jam. Artinya dia benar-benar sangat-sangat baik ya, sangat-sangat bagus dari sisi dia bisa dipakai berterus-terusan, tidak peduli dari sisi lingkungan segala macam ya. Makanya perlu dilihat. Makanya saya di awal bilang ya, sensornya dijual di pasaran itu ada consumer grade ya, dan ada industrial grade ya. Tentunya kalau consumer grade itu dia berbeda, dia dari sisi ketahanannya dengan industrial grade. Nah, kalau industri karena dia dipakai terus-menerus sampai 24 kali 7 jam segala macam dengan medan yang sangat-sangat buruk, maka dia harus tahan terhadap itu. Dia harus benar-benar bisa mempertahankan pengukurannya. Jangan sampai ketika dia di medan yang sangat-sangat buruk ya, pengukurannya ntar malah kacau, malah berubah ya. Maka itu sangat diperhatikan ya. Tentu saja kalau kita hanya untuk sekedar pemakaian rumah ya, atau hanya untuk prototype, maka kita nggak perlu membeli
sensor industrial grade ya karena dari sisi cost itu penting ya, nanti di bagian cost-nya itu penting ya, seperti itu. Nah, kemudian adaptasi. Nah, jadi sensor ini dia harus pintar beradaptasi terhadap lingkungan sekitarnya ya. Nanti ini nyambung dengan ketahanannya ya, seperti itu. Kemudian biaya. Nah, ini ya, biaya. Jadi dalam penggunaan sensor kita harus lihat ya seberapa besar budget yang kita punya ya. Jadi disesuaikan ya. Kalau memang menurut kita di sebuah daerah ya yang kita pengen ukur nih, pengen ukur daerahnya itu ya daerah gunung berapi segala macam ya, tentu itu medannya susah-susah, maka kita nggak mungkin mau membeli sensor yang murah ya. Karena apa? Karena medannya jelek, medannya buruk. Nah, maka kita harus butuhkan sensor yang benar-benar bagus ya. Maka biayanya harus naik ya. Nah, sama juga kalau misalnya hanya untuk penggunaan rumah ya, tidak 24 kali 7 jam ya, dan juga pemakaiannya pun paling cuman deteksinya paling cuman ya per 1 jam per 2 jam, tidak tidak per detik ya, tidak per milisecond. Maka sudah kita beli aja yang biasa ya, ya tidak perlu membeli yang sampai industrial grade yang harganya puluhan juta ya. Kalau ada versi alternatif yang murah tapi sudah cukup mumpuni dengan apa yang kita inginkan ya, dari sisi rentang, akurasi, ukuran, maka beli saja yang biasa ya. Jadi tidak perlu gengsi dengan membeli yang murah ya. Ini penting dalam nanti kita perumusan RAB, misal kita punya project ya. Maka kita project, kita membutuhkan sensor, maka kita analisa dulu di mana project itu bakal dilaksanakan, terus nanti seperti apa lingkungannya, terus seperti apa kerjanya. Ya kalau misal dia harus sampai berhari-hari, bertahun-tahun, dan dia harus tahan, tidak boleh berubah pengukurannya meskipun panas, hujan, badai, dingin, ya, maka kita beli yang mahal. Ya itu penting ya. Jangan sampai kita beli yang murah, baru sehari, 2 hari, 3 hari dipakai, malah langsung rusak. Ya, maka itu akan mempengaruhi dari reputasi kita. Ya, maka sebenarnya biaya ini intinya adalah kita milih yang sesuai, ya, bukan milih yang paling murah. Jadi ketika kita present ke klien, ya, maka kita jelaskan kenapa kita harus membeli sensor dengan harga misal 30 juta. Kita jelaskan, oh untuk ini kerjanya di sini, maka si klien pun bakal paham, ya, seperti itu. Karena bisa jadi ntar kita dapat klien yang dia bukan orang teknik, ya. Maka biasanya mereka bakal perhitungan. Nah, tugas kita harus menjelaskan di sisi itu, ya, sebagai orang teknik, sebagai mereka paham, ya. Bisa kita bandingkan antara yang murah dengan yang mahal dari sisi ketahanan, akurasi segala macam, ya. Seperti itu. Jadi kita punya tanggung jawab ya terhadap apa yang kita buat. Karena biaya ini hal yang sensitif dalam pembuatan project ya. Biaya ini penting. Ya. Si customer pengen yang murah tapi dia handal, itu kalau kita nggak bisa ya. Masa kita mau memberikan barang-barang murah cuman kerjanya untuk kerja yang berat ya. Maka itu kita harus realistis terhadap pemilihan ini. Nah, nanti ada beberapa sensor ya jenisnya ya. Jadi ada internal dan ada eksternal ya. Jadi internal ini nanti dia dipasang di dalam objeknya. Contoh ya kayak kalau tadi robot, kita pengen ngukur suhu robot di dalamnya, di dalam suhu robot ya, maka ntar dia sensor dipasang. Nanti dia ada pengaruhnya dengan bagaimana ukuran sensor segala macam ya. Contoh ya tadi saya jelaskan ya, kita punya sebuah komputer itu dia punya namanya sensor internal. Sensor suhu internal, dia untuk membaca suhunya, ya segala macam. Jadi ada sensor tegangannya, yaitu sensor internal, dia ditaruh di dalam objek pengukurannya, ya. Kemudian ada eksternal. Eksternal ini biasanya dia misalnya ada robotik, dia pengen sensing sesuatu, ya, sensing sesuatu. Misal sebuah robot untuk robot kebakaran ya, robot pemadam kebakaran. Maka dia punya sensor eksternal, yaitu sensor cahaya, ya, sensor cahaya, tapi bukan sensor cahaya yang biasa ya, sensor cahaya yang dia tuh bisa membaca api ya. Jadi tidak semua sensor itu bisa kita gunakan dalam pendeteksian api ya. Contoh misal sensor LDR ya, sensor LDR itu dia untuk semua cahaya. Jadi kalau dia kena kebaca, kita nyalain api di sekitar LDR,
makanya dia deteksi. Terus kita nyalain lampu, dia deteksi. Nah, ini penting dalam pemilihan sensor, ya. Kalau kita pengen deteksi api, ya kita harus pilih sensor cahaya yang dia itu hanya membaca frekuensi apinya itu. Ya, jadi si cahaya ini kan, cahaya api ini kan dia mengeluarkan frekuensinya ya. Jadi supaya mata kita bisa ngelihat itu kan dia punya frekuensi khusus. Nah, kita pilih sensor yang dimana sensornya itu hanya bisa membaca cahaya frekuensi cahaya apinya itu. Jadi dia tidak terinterupsi, tidak ter, tidak terinterferensi oleh cahaya-cahaya lain ya. Makanya harus disesuaikan. Dan kemudian nanti dipasang di luar objek ini dia sebagai pemantaunya seperti itu. Nanti kalau misalnya ada lagi misal line follower ya robot yang dia itu mengikuti arah garis hitam. Maka nanti ada sensor lagi ya, bisa sensor cahaya atau sensor apa. Ya, seperti itu. Nah, nanti yang kita bahas di beberapa pertemuan akan datang, kita akan bahas ada 3 jenis sensor ya. Thermal ini nanti dia deteksi perubahan panas, temperatur dan suhu, contoh bimetal, termistor, RTD, ada termokouple. Kemudian ada sensor mekanik, ya mekanik ini nanti kaitan dengan besaran fisika, keluaran masukan fisika, ada tekanan ya, kemudian aliran, level ya, terus perpindahan segala macam. Nah, contohnya ntar strain gauge, linear variable, DFT ya, differential transformer, proximity, potential, outcell, Bourdon tube dan lain-lain. Kemudian sensor optik. Nah, ini kaitannya dengan apa? Dengan cahaya ya. Jadi dia akan menerima cahaya, kemudian dari cahaya ini nanti dia akan memvariasikan keluarannya. Ya, ada photocell, fototransistor, fotodioda, fotovoltaik, ya, fotomultiplier. Jadi nanti tergantung dari apa yang kita pengen lakukan, ya, yang kita pengen ukur, ya, objeknya seperti itu. Nah, kemudian nanti ada lagi namanya transducer, ya, klasifikasinya ada 2. Yang pertama self-generating transducer, dan kemudian ada external power transducer. Kalau self-generating transducer itu dia menghasilkan daya dia sendiri, ya menghasilkan daya dia sendiri. Jadi ketika dia dapat energi inputan, maka nanti keluarannya adalah energi listrik sumbernya, ya. Ada fotovoltaik, ya, solar cell, ya, piezoelektrik, termokouple, dan lain-lain. Ya. Jadi nanti dia ini nggak butuh yang namanya sumber dari luar, ya. Dia menyuplai sendiri sumbernya. Nah, kemudian kalau eksternal jadi dia butuh sumber daya dari luar ya untuk menjalankan sistemnya ya. Contoh strain gauge, LVDT, potential, NTC. Ya nanti kita bahas lebih lanjut ya. Jadi dia butuh power dari eksternal supaya dia bisa bekerja. Tidak seperti transducer ketika dia dapat inputan ya, dia akan kerja sendiri. Dia akan menghasilkan listrik itu sendiri ya. Seperti itu. Nah, kemudian, ini akhir dari kuliah kita. Semoga bisa dicerna oleh teman-teman sekalian. Jika ada yang ditanyakan, monggo silakan posting diskusi di grup Mekatronika, ya. Jangan lupa selalu pantau apa yang saya berikan ya di grup kuliah. Dari tugas segala macam ya. Jadi tolong diperhatikan ya segala macam. Saya akhiri semuanya. Terima kasih telah mendengarkan kuliah singkat saya. Ya, semoga dapat dipahami. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Jika teman-teman sekarang pengen mengkoreksi apa yang saya sampaikan, kita diskusikan di kuliah ITNY. Ya, jadi kita saling berkesinambungan ya. Jadi tidak selamanya saya menyampaikan ini benar. Mungkin saya slip ngomong sedikit di penyampaian mata kuliah saya. Maka saya akan sampaikan kalau misalnya ada yang salah dari apa yang saya omongkan ya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.